Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pelajaran IPA. Dan materi hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pernahkah kamu mengamati perubahan yang terjadi pada adikmu? Adakah perubahan dari saat itu hingga sekarang ini? Tentu saja seperti berat badan dan tingginya bertambah. Bagian-bagian tubuh seperti kaki dan tangan juga semakin besar. Nah, itu artinya pertumbuhan atau perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya berat, ukuran, dan volume makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Nah, itu adalah perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita ke peristiwa pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang tahap pertama itu artinya kehidupan di dalam rahim. Pertumbuhan dan perkembangan manusia pada rahim ibu. Manusia mengalami perkembangan dan pertumbuhan selama berada di rahim. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia terjadi sejak zigot hingga menjadi manusia dewasa yang akan mengalami penuaan. Di dalam rahim terjadi proses peleburan sel sperma dan ovum disebut dengan pembuahan. Nah, dari proses pembuahan itu menghasilkan zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Setelah embrio itu akan tumbuh dan berkembang menjadi janin. Jadi pertama sebelum kita ke rahim ada pembuahan sel sperma dan ovum. Lalu dari hasil pembuahan itu akan menghasilkan zigot. Dari zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Nah, dari embrio ini berkembanglah menjadi janin. Baru disebut janin. Pada janin yang memasuki usia 5 bulan, sebagian besar keperluannya dilayani oleh plasenta. Apa itu plasenta? Plasenta itu tali pusar ya, seperti ini yang ada di gambar. Pada pusar embrio terbentuk tali ari yang akan menghubungkan embrio ke plasenta yang menempel di rahim ibu. Jadi bagaimana janinnya bisa hidup, berkembang, bernafas, makan? Nah, semua itu adalah melalui plasenta. Melalui plasenta inilah embrio atau janin yang sedang berkembang mendapatkan sari-sari makanan dan gas oksigen serta kebutuhan lainnya dari ibu. Jadi kayak alat bantu janin hidup di dalam rahim itu adalah plasenta. Serta membuang semua limbahnya ke tubuh ibu. Nah, plasenta ini akan memelihara janin hingga janin ini siap dilahirkan, yaitu saat usia sekitar 9 bulan. Jadi kalian berterima kasihlah dengan tali pusar kalian.
Sekarang tahap kedua. Nih, setelah mengalami proses kelahiran, bayi akan memasuki pertumbuhan dan perkembangan tahap kedua. Kalau tahap pertama tadi ada di rahim ibu, sekarang tahap kedua itu setelah dilahirkan, artinya setelah ada di dunia. Manusia itu memiliki 6 tahap pertumbuhan dan perkembangan saat ada di dunia. Yang pertama ada tahap bayi. Lalu setelah bayi menjadi balita bawah 5 tahun. Lalu setelah bayi, kita ini kan di bayi ini belajar jalan, belajar merangkak, belajar duduk, belajar berdiri. Lalu masuk ke fase anak-anak. Tahap kanak-kanak dimulai pada usia 2 tahun hingga menjelang masa pubertas atau sekitar 11 tahun, 10 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan badan mulai secara lambat, kemudian cepat dan mencapai puncak pertumbuhannya pada waktu menjelang remaja. Setelah kita sudah ke anak-anak, akan masuk ke fase remaja. Fase remaja ini atau fase pubertas yaitu mulai usia 11 tahun hingga 21 tahun. Ini hanya sekitaran saja ya, bisa lebih bisa kurang tergantung hormon dari anaknya masing-masing. Pada tahap remaja ini kita akan mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Pada tahap ini pertambahan tinggi badan cepat serta terjadi pertumbuhan dada dan pinggul. Lalu setelah fase remaja, ada yang dinamakan fase dewasa. Tahap dewasa adalah tahap saat tubuh berada pada puncak perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik, tubuh tidak mengalami lagi proses pertumbuhan, artinya proses pertumbuhannya berhenti. Pada tahap ini, manusia mengalami perubahan yang sangat drastis, dan pada tahap ini juga manusia telah mampu menghasilkan keturunan dan mengalami proses penuaan. Jadi setelah dewasa kita akan mengalami penuaan, jadi bukan yang maju ya. Yang terakhir kita masuk ke fase lansia atau juga disebut tahap manula, manusia lanjut usia, yang biasanya kita panggil dengan kakek dan nenek. Kakek dan nenek telah memasuki tahap menua atau manula. Proses menua ditandai oleh penurunan secara teratur dan perlahan pada fungsi kerja tubuh. Jadi fungsi kerja tubuh kita itu menurun. Contohnya nih, kayak kulit akan kehilangan daya elastisnya sehingga kulit menjadi lebih tipis dan mengerut. Lalu yang kelihatan pasti rambut. Rambut yang semula hitam berubah menjadi putih dan rontok. Juga kemampuan menggunakan semua indera akan mengalami penurunan secara teratur. Kayak mungkin pendengaran kita jadi kurang, penglihatan kita jadi kurang. Semua gejala menua dapat dikatakan sebagai suatu proses penurunan kekuatan tubuh. Sedikit demi sedikit, tulang kita juga akan menjadi rapuh dan menyebabkan pengeroposan tulang atau disebut juga osteoporosis. Nah, ini adalah 6 tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia di tahap yang kedua. Sekarang kita akan membahas perkembangan fisik manusia pada masa pubertas. Apa saja yang berubah pada laki-laki dan perempuan? Yang pertama kita bahas perubahan tubuh pada perempuan. Biasanya pubertas pada perempuan antara lain yaitu dengan perubahan emosi atau labil. Jadi mut-mutan,
kadang marah, kadang senang, kadang sedih, dalam waktu yang jaraknya pendek. Lalu perubahan payudara mulai terbentuk. Ada kulit yang berminyak, tumbuh rambut halus di ketiak, lalu terjadi menstruasi. Seorang perempuan yang memasuki masa pubertas mengalami kematangan alat-alat tubuh yang berguna untuk berproduksi. Nah, kematangan ini ditandai oleh indung telur yang sudah mulai menghasilkan sel telur. Nah, perubahan ini ditandai oleh terjadinya haid atau menstruasi. Jadi kalau kamu yang sudah haid atau menstruasi, berarti kamu sudah memasuki masa pubertas, masa remaja. Lalu ada pinggul membesar. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada perempuan. Sekarang kita membahas perubahan yang terjadi pada tubuh laki-laki. Ciri pubertas pada laki-laki diantaranya suara menjadi lebih besar dan berat. Siapa yang suaranya sudah berat, sudah beda, nah itu berarti dia sudah masuk pubertas. Jakun mulai tumbuh, jakun itu yang di tenggorokan. Kalau kalian melihat orang laki-laki dewasa, nah di lehernya itu ada jakun. Tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar kemaluan. Lalu ada mulai muncul jerawat dan mengalami mimpi basah. Nah, tadi itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dimulai dari rahim sampai dia dilahirkan. Dari bayi sampai dengan manula. Dan kita sudah membahas perubahan yang terjadi pada perempuan dan laki-laki saat masa pubertas. Seperti biasa, setelah materi ibu akan memberikan soal. Di sini ada 5 soal, kalian kerjakan di buku tulis IPA latihan kalian. Jika kalian masih ada yang bingung, kalian bisa langsung tanyakan kepada ibu. Untuk materi IPA hari ini, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugas ini harap dikumpulkan ya. Jangan males-malesan, jangan main HP terus. Kalian udah kelas 6. Bukan naik atau tidaknya lagi sekarang, tapi kalian lulus atau tidak. Oke.